Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dalam doa penyembahan ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur karena begitu besar kemurahan Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan kita. Dan sudah selayaknya di hari-hari akhir ini kita semakin taat, kita semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan, akan tuntunan Roh Kudus. Mari saya undang semua bangkit berdiri bersama. Kita akan bersatu hati membuka ibadah kita pada malam hari ini di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan begitu mengasihi kami, karena Tuhan masih terus memperhatikan kehidupan kami, memelihara, memberikan segala apa yang kami butuhkan, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami malam ini dapat beribadah. Kami mau menyembah, kami memuji Tuhan, kami masuk dalam hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan, layakkan setiap kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, basuh kami dengan darah Yesus, dan layakkan kami. Berikanlah urapan yang baru, yang dari Roh Kudus, agar kami dapat layak masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada malam hari ini, jiwa-jiwa yang ada dalam keletihan, yang mungkin lesu, kami percaya Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Nah, bila di antara kami ada yang berbeban berat, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Apabila kami pada malam hari ini masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami percaya Engkau akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu Tuhan, tidak ada kata lain selain kami mau bernyanyi kepada Tuhan, bermasrur bagi nama-Mu Tuhan. Karena itulah kehidupan kami anak-anak-Mu, kehidupan kami yang sudah ditebus oleh Tuhan. Biarlah mulut ini penuh dengan nyanyian dan pujian dan pengagungan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Dan kami Tuhan mau bernyanyi. Mari jemaat kita bersama pujikan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. mari sekali lagi kita pujikan dari atas. Kita mau katakan, ya Tuhanku, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. dan biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan memberi pujian kami, penyembahan kami. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
Mari jemaat Tuhan, kita mau bersama mengagungkan Dia, memuji Dia, bermazmur bagi Dia. Mari kita mau bersama katakan hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu baru tiap pagi. Thank you Jesus. Haleluya, kami bagi-Mu ya. Haleluya. Hosana, hosana bagi Engkau Raja. Kau pencipta kehidupan kami. Kau pemilik kehidupan kami. Syukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Takkan berhenti syukur kami, takkan berhenti syukur kami Tuhan, karena Kau yang layak terima pujian. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, Kau Raja segala raja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau terlebih besar dari segala. Kau terlebih mulia dari segala yang ada. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kami tak akan pernah berhenti bersyukur Tuhan. Kami tak akan pernah berhenti bersyukur karena kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau datang lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, dalam sebuah kerinduan untuk memandang keindahan-Mu, untuk merasakan lawatan-Mu, untuk merasakan jamahan-Mu Tuhan. Biarlah pada malam hari kami memberikan segalanya, segenap pikiran kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami ini hanya bagi Engkau. Dan biarlah Tuhan malam hari ini kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari bersama kita mau katakan, ku datang ya Bapa di dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan sekali lagi, ku datang ya Bapa.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita mau pujikan sekali lagi lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah kerinduan supaya Tuhan menjadikan kita kehidupan yang indah. Seturut karyanya Tuhan, kita mau dibentuk dengan firman Tuhan. Mau dibentuk dengan firman Tuhan dalam urapan Roh Kudus, agar firman itu dapat menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman itu dan Roh Kudus terus membawa kita taat dan setia hanya kepada Tuhan. Mari kita mau katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah kerinduan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, Haleluya Yesus. dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Katakan taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
itulah kerinduan kami Tuhan, Kau menjadikan kami indah di hadapan-Mu. Ubahkan kami, bentuk kami seturut karya-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk terus berharap hanya kepada Engkau, hanya kepada firman Tuhan, hanya kepada Roh Kudus. Agar kami terus dapat menjalani kehidupan kami dengan taat dan setia kepada Tuhan saja. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini, sebelum kami lebih dalam lagi menyembah Tuhan dan memanjatkan doa-doa syafaat kami malam hari ini, Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Kau berbicara kepada kami malam hari ini Tuhan. Bentuk kami dengan firman-Mu, bentuk kami Tuhan, agar kami dapat semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih khususnya hamba urapi dengan urapan yang baru. Dan biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada hamba. Dan biarlah mulut lidah ini dipakai. Apa yang keluar dari mulut lidah ini Tuhan adalah benar perkataanmu. Kehendak isi hatimu buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bila masih ada kuasa iblis yang masih ingin mengganggu bahkan mencuri firman-Mu dari kehidupan kami pada malam hari, kami bersatu hati, kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang membungkus kami dari ujung rambut hingga telapak kaki kami. Tubuh, jiwa, roh kami, hati, pikiran kami Kau kuasai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan pada malam hari ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom dan mari kita pergunakan waktu beberapa saat ke depan ini untuk kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sadar tidak sadar apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Saya ulang kembali, apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan di dalam dunia ini, pasti akan menghasilkan sesuatu. Contohnya, kalau kita melakukan olahraga yang rutin, kita pasti akan menghasilkan tubuh yang sehat. Kalau kita bekerja dengan rajin, dengan setia begitu ya, bekerja dengan rajin, dengan setia, mengerjakan semua pekerjaan kita dengan baik, kita pasti akan menghasilkan uang. Kalau kita berkata-kata jujur, pasti akan menghasilkan sebuah kepercayaan dan lain sebagainya. Tetapi sebuah dosa yang dilakukan itu juga akan menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi kalau tadi kita melihat contoh-contoh yang positif, tapi kita juga harus tahu dan kita harus sadar bahwa sebuah dosa yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuatu, akan memiliki akibat. Sekecil apapun dosa itu pasti akan menghasilkan sesuatu, menghasilkan akibat, akan memiliki akibat. Seperti akan, ya, kita hari Minggu lalu dalam ibadah raya kita sudah belajar dalam Yosua 7, ya, dalam Yosua pasal 7. Bangsa Israel dan juga Akan, ya, karena Akan berbuat dosa, sehingga bangsa Israel, kita sama-sama belajar kemarin, mengalami kehancuran, kekalahan. Malam hari ini kita tetap akan belajar dari seorang Akan. Ya, Akan yang dikatakan dalam Yosua 7 ayat 1 tadi, Akan bin Karmi bin Zabdi bin Serah dari suku Yehuda. Akan ini berbuat dosa, dan dosanya kalau kita baca dalam Yosua ini, ya, dosanya yaitu dia tidak taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan.
Ya, artinya apa? Dosa telinga, tidak mau taat dengar-dengaran. Tidak mau taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dan dia mengambil yang menjadi milik perbendaharaan Tuhan. Ya, kalau di dalam Yosua 7 ayat 21 dikatakan, kita sama-sama udah belajar kemarin ibadah, dikatakan dari pertama dia melihat, ya kita baca saja ya. Yosua 7 ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah buatan Sinear dan seterusnya. Kemudian aku mengingininya maka aku ambil. Jadi dimulai dari melihat, dimulai dari mata. Jadi dosa akan ini dosa yang berkaitan sama telinga dan juga mata. Dari mata kemudian turun ke hati, gitu ya. Nah, ini yang harus kita harus berhati-hati. Kita mau belajar hasil apa? Apa yang dihasilkan dari dosa yang dilakukan oleh Akan ini? Dosa yang merupakan tidak taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan dan dia mengambil yang menjadi milik perbendaharaan Tuhan. Ya, kita mau belajar hasil dari dosa yang dilakukan Akan. Yang pertama adalah karena akan berbuat dosa, karena akan tidak taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, karena akan mengambil yang menjadi milik perbendaharaan Tuhan, banyak orang yang meninggal dan bangsa Israel mengalami kekalahan terhadap musuh. Ini yang pertama. Yosua 7 ayat 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Jadi 36 dari bangsa Israel itu meninggal, tewas. Ya. Kemudian orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Gara-gara Akan tidak mau dengar-dengaran dan dia mengambil yang menjadi miliknya Tuhan, yang menjadi milik perbendaharaan Tuhan, maka ada orang-orang yang meninggal, yang tewas. Dan bangsa Israel mengalami kekalahan dari musuh. Saya yakin kita tidak ada yang mau mengalami kekalahan terhadap musuh kita. Saya tidak tahu musuhnya apa, musuh kedagingan, musuh iblis, musuh apa, masalah yang dihadapi dan sebagainya. Tapi percayalah, kalau bangsa Israel sudah mengalami ini, kita juga bisa mengalami. Kalau kita melakukan dosa yang sama dengan Akan, kita akan bisa mengalami hal yang sama. Kita akan bisa mengalami kekalahan dari musuh-musuh kita, dari masalah-masalah kita, dari apa yang harus kita hadapi di depan. Selain itu, selain banyak orang yang meninggal dan mengalami kekalahan terhadap musuh, karena dosa Akan tadi, ya dikatakan tadi Yosua 7 ayat 5 yang bagian terakhir, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Karena dosa tidak taat dengar-dengaran dan mengambil dari milik perbendaharaan Tuhan. Maka hati bangsa Israel menjadi tawar. Tawar hati itu artinya patah semangat. Mereka tidak percaya diri lagi, mereka tidak berani lagi menghadapi musuh, ada ketakutan. Mereka menjadi tawar hati. Saat kita melakukan dosa tidak taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dimulai dari tidak benar ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketika ada firman Tuhan disampaikan, bermain handphone, ngelamun, chatting, tidur, tidak benar. Hati akan bisa menjadi tawar. Ketika kita sudah mulai mencuri milik Tuhan, milik perbendaharaan Tuhan,
perpuluhan, persembahan khusus, hati bisa menjadi tawar. Ketika menghadapi musuh, nggak berani lagi ngelawan musuh. Lari, seperti bangsa Israel lari. Karena dosa akan mereka ketakutan. Karena dosa akan mereka tidak percaya diri lagi menghadapi musuh. Yang jumlahnya sebetulnya sedikit. Jadi yang pertama tadi mengalami kekalahan terhadap musuh dan kemudian meningkat menjadi tawar hati. Setelah tawar hati, kemudian mereka mulai mempertanyakan Tuhan. Yosua 7 ayat 7 sampai 9. Dan berkatalah Yosua, ini setelah mereka dipukul kalah tadi ya, setelah mereka dipukul kalah oleh orang-orang Ai, mereka menjadi tawar hati, kemudian Yosua berlutut di hadapan Tuhan, dikatakan mengoyakkan jubahnya dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya. Kemudian dia mulai bertanya-tanya, mulai mempertanyakan Tuhan. Mulai mempertanyakan kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel. Karena mereka sudah tawar hati. Sampai akhirnya mereka mempertanyakan Tuhan. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Yang awalnya mereka merasakan penyertaan Tuhan, tapi karena sebuah dosa tidak taat dengar-dengaran dan mengambil milik Tuhan, milik perbendaharaan Tuhan, mereka kemudian mulai bertanya, padahal mereka sudah merasakan penyertaan Tuhan. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amor untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Kenapa Tuhan bawa kami ke sini gitu? Ayat 8, oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Mereka mempertanyakan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan yang membuat mereka menang melawan Yeriko, meruntuhkan tembok Yeriko, menguasai Kanaan. Mereka bertanya, padahal mereka sudah merasakan kehebatan Tuhan. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Seolah-olah mereka menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Yang begitu besar, yang sudah menuntun mereka begitu luar biasanya. Kalau kita melakukan dosa seperti Akan, pasti kita akan bisa dalam posisi seperti ini. Sampai pada akhirnya kita mempertanyakan, Tuhan, kenapa kok begini? Aku ini pelayanmu, aku ini imam-imammu. Aku melayani, setiap ada ibadah ikut setia. Kok begini Tuhan? Kalau kita mulai tidak taat dengar-dengaran, kita mulai mengambil milik perbendaharaan Tuhan, bisa terjadi seperti bangsa Israel. Dimulai dari mengalami kekalahan, kemudian mereka menjadi tawar hati, kemudian meningkat mereka mulai mempertanyakan Tuhan. Dan yang lebih ngerinya adalah jangan sampai yang keempat ini terjadi. Jangan sampai yang keempat ini terjadi. Yosua 7 ayat 12. Yang keempat dan kelima ya, yang kita keempat dulu kita pelajari. Ayat 12 dikatakan, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu, perhatikan ini. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Tuhan, kalau boleh saya pakai kata-kata, Tuhan mengancam bangsa Israel tidak akan menyertai mereka lagi. Kalau barang-barang yang dikhususkan itu tidak dipunahkan
dari tengah-tengah mereka. Kalau apa yang mereka sudah ambil, mereka sudah curi dari Tuhan itu tidak dimusnahkan, kalau dosa itu tidak dimusnahkan, Tuhan mengancam, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Jangan sampai. Kemudian Tuhan bilang ke kita, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Ngeri sidang jemaat Tuhan. Di hari yang semakin kejam, di hari yang semakin jahat di akhir zaman ini, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, saya tidak bisa membayangkan. Sangat ngeri sekali. Jangan sampai. Ini dosa, ini hasil dari dosa yang dilakukan oleh Akan. Dan puncaknya adalah dalam Yosua 7 ayat 24 sampai 25. Ya, kita baca ayat 25 saja. Tidak apa-apa, kita baca 24-25 deh. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak dan jubah dan emas sebatang itu. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Akan dan keluarganya dan segala kepunyaannya dilenyapkan. Artinya apa? Tadi dikatakan dibakar dengan api. Mereka mengalami kebinasaan. Artinya buat kita sekarang apa? Kalau kita terus melakukan dosa seperti Akan dan kita tidak mau terlepas ya dari dosa itu, akan bisa seperti Akan. Kita mungkin tidak mati di dunia ini, tapi kita akan bisa mengalami kebinasaan yang kekal. Dibakar di dalam api yang kekal. Dan saya percaya, dan saya tahu, saya yakin, sidang jemaat tidak ada yang mau masuk dalam api yang kekal itu. Tapi itu adalah hasil dari dosa yang dilakukan oleh Akan. Yaitu apa? Tidak taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Telinga dan mata. Mulai melihat, mengingini, dan akhirnya mengambil yang menjadi milik Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel melenyapkan dosa dari tengah-tengah mereka, ketika bangsa Israel melenyapkan dosa dari tengah-tengah mereka, mereka juga merasakan hasil. Nah, kita mau belajar hasil apa yang diterima, yang dirasakan, dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel sudah melenyapkan dosa tadi dari tengah-tengah mereka. Ketika mereka mulai kembali taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ketika mereka tidak mengambil lagi yang menjadi milik perbendaharaan Tuhan. Yang menjadi milik perbendaharaan Tuhan yang memang sudah dikhususkan. Apa hasilnya? Yang pertama, Yosua 8 ayat 1. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Yang pertama, saya sebetulnya waktu saya belajar ini saya agak bingung bahasa Indonesianya apa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada God's encouragement. Mungkin ada beberapa kata yang bisa mewakili encouragement gitu ya. Jadi ada supportnya Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada di encourage, diberi semangat oleh Tuhan, ya, dibangun kepercayaan diri bangsa Israel, disupport oleh Tuhan,
Ada support dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bahkan dalam ayat 1 tadi kita lihat, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Artinya apa? Ada janji kemenangan dari Tuhan. Dan ini didapatkan dari mana? Dari firman Tuhan. Katakan kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Janganlah takut, janganlah tawar hati, dan seterusnya. Jadi ada support dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada janji kemenangan dari Tuhan yang berasal dari mana? Dari firman Tuhan. Ini hasil pertama kalau kita melenyapkan dosa akan. Saya bilangnya dosa akan ya. Dosa akan ya tadi. Tidak taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dimulai dari bagaimana cara mendengar firman Tuhan, sampai menaruh di hati, sampai mempraktekkan firman Tuhan. Dan yang kedua, mencuri milik perbendaharaan Tuhan. Dosa mata dimulai dari melihat, mengingini sampai akhirnya berbuat. Ini yang pertama. Hasil kalau tidak ada dosa akan lagi dalam diri kita adalah kita akan mengalami support dari Tuhan, kita akan mengalami encouragement dari Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi jangan sepelekan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, itu yang paling penting. Itu yang menjadi kekuatan kita, itu yang menjadi encourage buat kita, support dari Tuhan, semangat buat kita, pengharapan untuk hidup kita. Ada janji kemenangan bagi kehidupan kita dari Tuhan. Yang kedua, Yosua 8 ayat kedua. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Jadi yang kedua, dikatakan hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Boleh kamu ambil. Boleh menjadi milikmu. Ya, artinya apa? Artinya ada berkat secara jasmani yang diberikan oleh Tuhan. Ada berkat jasmani secara jasmani yang diberikan oleh Tuhan buat kehidupan anak-anak yang tidak melakukan dosa akan. Yang ketiga, kalau tadi kita baca dari ayat 1 sampai 2, Yosua 8 ayat 1 sampai 2, kemudian berfirmanlah Tuhan. Artinya apa? Ada firman Allah. Setelah Yosua melenyapkan akan, menyingkirkan dosa, melenyapkan dosa di antara mereka, di tengah-tengah dari tengah-tengah mereka, ada firman Allah yang kembali disuarakan. Artinya apa? Ada tuntunan Allah, ada arahan Tuhan, ada berkat secara rohani. Tapi ketika kalau Bapak Ibu, saudara-saudari membaca di ayat 7, ya, ketika mereka menghadapi orang Ai, gak ada. Allah berfirman, gak ada. Karena dosa akan. Tapi begitu dosanya dilenyapkan, penyebabnya dilenyapkan, Allah kemudian kembali berfirman. Ya. Ada berkat. Baik secara jasmani, baik secara rohani. Terlebih secara rohani. Itu yang paling penting. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Ini yang paling penting. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya secara jasmani. Yang paling penting adalah yang rohani ini. Firman Tuhan ini. Firman Tuhan akan dibukakan. Firman Tuhan yang menjadi sumber pengharapan. Yang menjadi arahan buat kita. Yang bisa membawa kita naik. Yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Yang memagari kita dengan kebenarannya. Akan kita dapatkan. Tapi kita harus melenyapkan dosa akan.
dalam kehidupan kita. Karena itu mari malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Apabila di antara kita ada yang masih dalam dosa akan ini, mari. Saya tidak bisa memaksa Anda harus, gitu ya, nggak bisa. Semua pilihan di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau mendapatkan hasil yang pertama karena dosa-dosa yang tadi, atau kita memiliki hasil yang kedua? Ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada berkat secara jasmani, terlebih ada firman Tuhan yang dibuka, ada berkat-berkat rohani yang diberikan kepada kita. Ada pengharapan yang diberikan kepada kita. Ada kasih yang diberikan kepada kita. Mari pada malam hari ini saya ajak sidang jemaat Tuhan mengambil tempat, mencari posisi yang enak, yang nyaman untuk kita masuk dalam penyembahan kita, dan kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Dan kalau sidang jemaat Tuhan ingin ada dalam perkenanan Tuhan, ingin ada di dalam kasih Tuhan senantiasa, ingin merasakan berkat-berkat rohani, ingin mengalami tuntunan Tuhan, mari tinggalkan dosa-dosa yang ada. Terlebih khususnya dosa tadi, telinga dan mata, tinggalkan. Mari kita memujikan oleh kuasa darah-Mu, karena hanya darah Dia, darahnya yang berharga itu yang menebus dosa kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu. sekali lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami membawa persembahan kami Tuhan, ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, hanya darah-Mu Tuhan yang sanggup tebus kami. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu ku menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu ku menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang sudah menebus kehidupan kita, yang layak menerima pujian pengagungan kita. Haleluya. Pujian kami naikkan di hadapan-Mu, dan ku sembah Kau. Haleluya. Terima kasih buat darah-Mu yang tebus dosaku, yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
kami Tuhan. Ampuni kalau kami tidak dengar-dengaran akan Kau. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni bila kami sudah mengambil milik-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni Yesus. Darah Yesus sucikan kami. Darah Yesus tebus kami. Jangan lepaskan, jangan ambil perkenanan-Mu Tuhan dari hidup kami. Oh Yesus, Yesus. Jangan biarkan kami menjadi tawar hati Tuhan. Ampuni kami. Jangan sampai Tuhan kami menjadi binasa. Jangan sampai kami menjadi binasa di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni, ampuni. Ampuni kami Yesus, ampuni Tuhan. Ampuni, ampuni Yesus. Oh darah Yesus, darah Yesus. Hanya darah-Mu Tuhan, hanya darah-Mu Tuhan. Darah-Mu lah yang membuat kami menang. Darah-Mu lah yang menyucikan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Biar darah-Mu Yesus menyucikan kami, menjadikan kami ciptaan yang baru Tuhan. Dan biarlah Tuhan perkenanan-Mu ada senantiasa dalam kehidupan kami. Karena kami butuh itu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, kami butuh firman-Mu. Bukakanlah kepada kami senantiasa dari hari ke hari. Karena dengan firman-Mu lah Tuhan kami dapat berjalan bersama dengan Kau. Karena dengan perkenanan-Mu lah kami dapat berjalan bersama-sama dengan Kau. Dan kami mengalami janji kemenangan itu. Kami mengalami pengharapan yang baru dari hari ke hari. Kami akan merasakan berkat-berkat Tuhan mengalir. Kami akan merasakan, kami akan bertumbuh di dalam Engkau. Kami akan merasakan penyertaan-Mu begitu luar biasa. Tuntun kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa kekuatan kami hanya bersama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, tanpa perkenanan-Mu, tanpa kehadiran-Mu dalam hidup kami, kami akan mengalami kekalahan seperti Israel. Tapi kami juga tahu, ketika kami taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kami akan senantiasa berjalan bersama Tuhan dari musim ke musim, dari waktu ke waktu. Perkenanan-Mu lah yang akan meneguhkan kami, meneguhkan setiap langkah kami. Ketika kami jatuh, Engkau akan mengangkat kami, Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau bersama memujikan bersama-Mu Bapa, dan biar ini menjadi perkataan iman kita. Kau ada bersamaku, yes Lord, di setiap musim hidupku. Amin, amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Kau ada bersama. Yes, Lord. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin, amin, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. sekalian katakan anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan, ketika kami taat dengar-dengaran kepada Engkau, ketika kami ada dalam kebenaran firman Tuhan, Engkau akan ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan kami adalah ketika kami bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa perkenanan-Mu yang akan terus meneguhkan setiap hati kami melewati jalan-jalan kami bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu akan terus besar melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan nyatakan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang baru yang selalu Engkau berikan kepada kami untuk semakin dekat kepada Engkau. Kami bersyukur untuk hari-hari yang baik yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami hanya mau terus berseru kepada Tuhan. Kami mau hanya terus menaruh seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu yang kuat, di dalam tangan kasih-Mu, dalam pelukan kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami aman.
bersama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, hanya bersama-Mu lah kami akan mengalami janji kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini dan kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, untuk setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang hadapi di hari-hari ini Tuhan, Kau sendiri yang sudah melihat, Kau yang melihat setiap hati mereka, Kau yang melihat setiap keadaan mereka Tuhan. Ketika mereka mungkin mengalami kesulitan secara ekonomi, ketika mereka mengalami hari-hari yang sulit secara jasmani Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami juga terus berjalan mengandalkan Engkau, ada pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata kami rasakan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan bahwa perkenanan-Mu akan terus ada buat kami semua. Ketika kami harus menghadapi mungkin ada sakit penyakit dalam tubuh kami, kami tahu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib, Engkau yang akan menyembuhkan semua sakit penyakit yang ada. Sedang jemaat Tuhan yang mungkin malam hari ini ada merasakan sakit dimanapun Engkau berada, malam ini jamahlah bagian-bagian tubuhmu yang sakit. Percayalah dan imani. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kesembuhan itu. Mintalah kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberikannya. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini setiap sidang jemaatnya sudah menaruh tangan-tangan mereka di tempat-tempat di tubuh-tubuh mereka yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau akan berbelas kasihan, Kau akan memberikan keajaiban-Mu Tuhan atas kehidupan mereka. Kau sendiri sebagai tabib yang ajaib yang akan menjamah kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kau akan mengangkat setiap sakit penyakit yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sakit penyakit dilepaskan dari tubuh mereka. Orang-orang yang taat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada darah Yesus yang membasuh kehidupan mereka, menyembuhkan kehidupan mereka. Dan kami percaya pada malam hari ini ada kesembuhan, ada kesehatan yang sempurna yang dari surga. Yang kuat sudah yang lemah sudah dikuatkan Tuhan. Kami percaya yang kuat akan semakin dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, keluarga-keluarga yang ada. Mungkin ada mengalami masalah dalam pernikahan mereka, dalam rumah tangga mereka, baik antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara. Kau sendiri yang melihat satu persatu Tuhan. Kami percaya segala yang terjadi, biarlah terjadi seizin Kau. Dan kami percaya Tuhan bahwa pemulihan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan ketika kami mau belajar taat dan dengar kepada firman Tuhan. Firman-Mu itu akan memulihkan setiap keluarga-keluarga yang hancur. Setiap keluarga-keluarga yang mulai retak. Di dalam nama Yesus firman-Mu menguatkan mereka. Memulihkan, menempel kembali keretakan-keretakan yang ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga pada malam hari ini Tuhan. Untuk keadaan COVID, keadaan bangsa ini Tuhan yang sedang mengalami pandemi ini Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya kemurahan Tuhan selalu ada atas kehidupan kami semua bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap pemerintahan yang ada, dimulai dari pemerintahan pusat sampai terkecil di daerah-daerah, di desa-desa, di kampung-kampung Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sendiri akan memberikan hikmat kepada semua jajaran pemerintahan yang ada untuk dapat mengatasi COVID ini Tuhan, dan juga mengatasi masalah-masalah yang terjadi baik demam berdarah dan yang lain-lainnya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan terus menuntun setiap pemerintah yang ada Tuhan, sehingga pemerintah yang ada dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk kami bangsa Indonesia ini hidup semakin sejahtera di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada malam hari ini bagi Ibu Gembala dan juga majelis dan seluruh pengurus gereja yang ada. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, agar terus dapat mengurus gereja ini dengan baik, agar dapat
mengembalakan setiap kami domba-domba yang ada sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami bersama-sama semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kami bertumbuh dalam satu kesatuan dalam pembangunan tubuh Kristus, dan kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Berkati Ibu Gembala khususnya Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa atas kehidupannya. Kami percaya Tuhan bahwa perkenanan-Mu akan Ibu Gembala juga akan terus ada menyertai kehidupannya, sehingga beliau juga terus semakin dapat menggembalakan kami lebih lagi, semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi senang jemaat-Mu juga yang terus dengan setia mengembalikan yang menjadi milik Tuhan, yaitu perpuluhan dan juga persembahan khusus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang sudah memberkati kehidupan mereka, dan Engkau yang akan terus memberkati kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, sekarang sedang jemaat, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya undang semua bangkit berdiri, dan kita mau pujikan lagu terakhir kita akan akhiri dengan kita memuji kebesaran Tuhan, kebesarannya yang begitu luar biasa. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Sungguh besar Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Tuhan untuk malam yang baik, yang indah yang kami sudah alami, kami sudah rasakan. Kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan jamaah Tuhan, kami merasakan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah nyatakan berikan pada malam hari ini. Karena itu Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang besar, Kau adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami dengan menerima berkat yang berasal dari Tuhan saja. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dan biarlah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah selalu menyertai kehidupan kita, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini dengan penuh sukacita, dan damai sejahtera terus melingkupi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, kita terima berkat ini.
Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.